Adik-adik, selamat pagi. Salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan, tetapi mari kita akan awali di dalam doa. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dan kesempatan yang Tuhan berikan pagi ini untuk kami belajar firman-Mu. Tuhan turut campur tangan, Tuhan menopang, Tuhan menolong acara ini supaya kami semua bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tahu nggak artinya sombong apa ya? Seperti apa sih orang yang sombong itu? Apakah Tuhan suka dengan orang sombong? Kita akan belajar di hari ini di dalam Yesaya 2 ayat 6 sampai 22. Kita akan sama-sama baca di Alkitab. Buka semua Alkitabnya dan Ibu akan bacakan, tetapi tidak semua yang akan Ibu baca ya. Ayo kita baca bersama-sama. Ayat 1 sampai 9, kemudian ayat 12, ayat 11, 12 dan 22 ya. Sungguh telah kau buang umatmu, yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur dan sihir seperti orang Filistin, dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Negerinya penuh emas dan perak dan tak terbatas harta bendanya. Negerinya penuh kuda dan tak terbatas jumlah keretanya. Negerinya penuh berhala-berhala. Mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Maka manusia ditundukkan dan orang direndahkan, janganlah ampuni mereka. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Jadi orang-orang seringkali tidak ingat kepada siapa penciptanya. Pencipta kita adalah Tuhan Yesus yang punya kekuatan, kekuasaan di atas muka bumi ini dan juga di dalam sorga. Tidak ada yang lain ya. Seringkali tadi ayat Alkitab katakan banyak orang menyembah kepada apa yang dibuat oleh manusia, yaitu berhala-berhala, patung-patung ya. Bahkan orang kaya yang merasa banyak hartanya, tadi dikatakan emas, perak banyak, kuda-kudanya banyak ya. Nah, mereka menjadi bangga akan kekayaannya sampai mereka lupa kepada Tuhan. Padahal berkat itu datangnya daripada Tuhan ya. Kehidupan ini, apa yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita punya, hikmat, kepandaian, kecerdasan, kemampuan, kekuatan, kesehatan, semua adalah dari Tuhan asalnya. Harus ingat itu. Jadi orang yang sombong tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan tadi bilang apa? Bahwa orang sombong akan direndahkan. Orang sombong akan dimusnahkan oleh Tuhan. Orang sombong itu adalah seperti apa, Bu? Orang sombong tidak taat kepada Tuhan, tidak mau dipimpin oleh Tuhan hidupnya, karena mereka merasa bahwa Tuhan itu apa, tidak ada apa-apanya bagi mereka. Mereka merasa bahwa apa yang sudah mereka dapatkan, yang sudah mereka capai itu adalah hasil karya mereka, hasil kerja keras mereka. Ya, jadi mereka menganggap Tuhan itu tidak ada. Mereka menyembah kepada apa yang mereka buat, kepada apa yang dipikir oleh mereka benar. Padahal
salah sama sekali ya. Jadi anak-anak, mulai sekarang belajarlah kita untuk tetap berharap bersandar kepada kekuatan Tuhan. Contohnya apa? Nah, musim-musim ujian sekarang di sekolah ya. Nah, saat kalian mau ujian, kalian tetap belajar dengan tekun ya. Apa yang sudah diajarkan di sekolah, kalian baca lagi di rumah, diulang lagi sampai kalian ngerti apa yang menjadi pelajaran tersebut. Nah, saat kalian mau ujian tuh kalian berdoa sambil belajar, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau ujian, mohon pimpin saya, mohon beri saya hikmat, mohon beri saya kesehatan, supaya pada saatnya nanti saya bisa mengerjakan pertanyaan-pertanyaan itu dan menjawabnya dengan benar ya. Jadi adik-adik semua, andalkan Tuhan, bukan andalkan kepintaran kita, kemampuan kita, karena kepintaran dan kemampuan kita itu diberikan oleh Tuhan. Tuhanlah yang bisa mengingatkan kita ya, apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita pelajari. Nanti adik-adik lancar ya belajar menjawab soal-soal tersebut di sekolah. Nah, kemudian juga kalau firman Tuhan katakan kita harus berharap kepada Tuhan, kita harus menghormati orang tua, kita harus banyak beribadah kepada Tuhan, kita harus jalani itu. Kalau kita tidak mau ikuti, kita tidak mau taat, berarti kita sudah sombong ya. Karena orang sombong tidak mau dipimpin oleh firman Tuhan itu. Adik-adik ngerti ya? Jadi kita harus belajar taat kepada firman Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan kita ikuti. Nah, sehingga kita menjadi orang-orang yang rendah hati seperti siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ikuti apa yang Bapaknya mau. Dia disuruh disalib untuk menebus dosa-dosa kita, mau ikutin, padahal Tuhan Yesus itu adalah raja di atas segala raja ya, yang memiliki dunia ini, yang memiliki sorga, tapi dia taat kepada Bapaknya supaya kita selamat. Nah, kalau Tuhan Yesus nggak mau disalib, kita tidak akan selamat ya. Nah, jadi Tuhan Yesus taat kepada Bapaknya, Tuhan Yesus mengikuti apa yang Bapaknya mau, sehingga Tuhan Yesus bisa menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa, dari api neraka ya. Karena dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, dengan ketaatan Tuhan Yesus, dengan kerendahan hati Tuhan Yesus mau tunduk, mau taat kepada Bapaknya di surga, kepada keinginan Bapaknya di surga, sehingga Tuhan Yesus mati di kayu salib dan kita selamat. Ingat itu ya. Mulai hari ini kita belajar untuk taat, dengar-dengaran, dan tetap rendah hati. Artinya ikuti perintah firman Tuhan. Gitu ya adik-adik ya. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Engkau sudah mengajari kami untuk rendah hati, artinya belajar taat kepada firman Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan ajarkan bagi kami lewat firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus